warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di podcast kita. Ngobrol santai tetapi penuh cerita. Nah, kali ini kita bakal bahas topik yang lumayan serius nih teman-teman, yaitu tentang sistem kekerabatan, khususnya di sistem patrilineal dan matrilineal di kalangan perbedaan adat kebiasaan di masing-masing sukunya nih. Sebelumnya, kenalin, nama aku Kansania Ayesa Gaisani Putri sebagai host yang akan memandu dari awal sampai akhir nih. Dan aku nggak sendirian, ada juga teman-teman aku yang bakal nemenin aku dan ikut bahas topik kita kali ini. Bisa perkenalan dulu ya, sekalian biar makin asik dan seru. Bisa disebutin juga kalian tuh dari suku mana sih? Oke, dari aku dulu ya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Amira Nurul Sabita dan aku dari suku Padang. Halo semuanya, nama aku Kamila Nur Aziza dari suku Sunda. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kisha Arya Putri dari suku Betawi. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Ega Purwanto dari suku Jawa. Wah, beragam banget nih sukunya. Dan pastinya bakal lebih menarik lagi nih kalau kita makin bahas lebih dalam. Nah, sebelum aku tanya nih kalian tuh dari sistem kekerabatan yang mana, aku penasaran nih, gimana kalau kita jelasin dulu pengertian dari sistem patrilineal dan matrilineal itu sendiri? Siapa nih yang bisa coba jelasin ke teman-teman yang lagi nonton? Kalau menurut yang aku tahu, sistem kekerabatan matrilineal itu sistem yang lebih dominan kepada suku khas ibu, yang dimana pasti semua anaknya berperan penting dalam suku ibu, dan khususnya kepada anak perempuan nih. Wah, betul banget Mil. Makanya banyak banget nih anak perempuan yang lebih dekat dengan ibunya ketimbang dengan ayahnya. Nah, kan tadi Kamila sudah menjelaskan pengertian matrilineal. Siapa nih yang bisa coba jelasin pengertian patrilineal ke teman-teman yang lagi nonton? Aku deh. Jadi yang menurut aku tahu, sistem patrilineal itu kebalikannya dari matrilineal nih, yaitu mengikuti garis keturunan suku ayah dan anak laki-laki di keluarga tersebut lebih mendominasi. Nah, bener banget nih Amira, aku juga mau sedikit tambahin. Kalau patrilineal itu kebanyakan anak cowok dituntut untuk mewariskan warisan ayahnya. Setahu aku juga ya, kalau patrilineal itu jarang melibatkan anak perempuan. Biasanya perempuan itu dapat sebagian hak dari anak laki-laki, sama juga dengan sistem matrilineal. Wah, detail banget nih penjelasannya. Dan bener banget nih penjelasannya, keren. Dan kayaknya makin asik gak sih kalau kita makin bahas lebih dalam lagi? Asik dong. Iya dong. Nah, sekarang aku penasaran nih teman-teman. Kalian tuh, di keluarga kalian tuh lebih cenderung ke sistem kekerabatan yang mana sih? Kalau aku ya, aku itu lebih condong ke sistem kekerabatan patrilineal. Kenapa? Karena di keluarga aku itu semua aktivitas tergantung pada suku ayahku. Wih, mantep banget tuh. Kalau yang lain gimana? Nah, kalau aku sama nih kayak Amira, aku masuk ke sistem patrilineal karena semua kegiatan-kegiatan di rumah masuk ke suku ayah. Nah, kalian kan dari tadi patrilineal nih. Kalau aku sebaliknya itu matrilineal. Kita di rumah juga kebiasaan memakai suku khas ibu, dan ayahku juga tidak lebih dominan kepada suku khas ibu nih. Kalau di keluargaku sistem kekerabatannya sama kayak Kesia dan Amira, yaitu patrilineal, karena semua kebiasaan di keluargaku lebih condong ke suku khas ayah, yaitu Jawa Tengah. Nah, kita kan tadi udah nyebutin sistem kekerabatan masing-masing suku nih, masing-masing keluarga juga. Nah, gimana kalau kita nyebutin kebiasaan juga nih? Pastinya kan di keluarga tuh memiliki kebiasaan yang berbeda dong. Iya, bener Coba banget. dong, Kansa, aku penasaran, biasanya kamu di rumah tuh kebiasaannya apa? Wah, aku boleh banget dong. Kalau aku seperti yang setelah dijelaskan di awal tadi, dari suku Jawa itu menarik garis keturunan dari masing-masing pihaknya nih. Jadi atau yang biasa disebut sistem bilateral kan. Nah, seperti yang kita tahu juga, suku Jawa itu sangat menjunjung tinggi kesopanan dan keramahan, apalagi sama orang yang lebih tua. Jadi kalau kita mengobrol dengan orang yang lebih tua, bahasa yang kita gunakan juga berbeda nih teman-teman. Misal kalau kita berbicara dengan orang yang lebih muda, kita akan menggunakan bahasa Jawa kasar. Tapi kasar bukan dalam artian kasar dalam perkataan ya. Kalau berbicara dengan orang yang lebih tua,
kita akan menggunakan bahasa Jawa yang lebih halus atau yang biasa disebut kramainggil. Ya, seperti itu deh kira-kira. Nah, kalau kalian gimana nih? Kalau aku yang berasal dari suku Sunda ini menggunakan sistem matrilineal. Biasanya kita menjelang Ramadan kita bakal keliling rumah saudara kita dan khususnya kepada yang lebih tua. Kita bakal membawa bingkisan makanan dan pastinya mereka juga akan ngasih ke kita juga. Jadi kayak timbal balik gitu loh. Wah, iya unik-unik. Kalau aku sendiri ada satu kebiasaan yang masih sangat melekat di keluargaku, yaitu musyawarah. Jadi setiap ada keputusan penting kita tuh selalu duduk bersama dan berdiskusi. Sampai ada pepatah yang selalu diulang-ulang di keluargaku loh. Apa itu? Apa itu? Itu adalah bule aya de pambulua, bule kato de mufakat, yang artinya bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat. Jadi semua keputusan itu harus disepakati oleh bersama. Wah, itu kebiasaan yang harus dibiasakan juga ya di Bener keluarga banget. masing-masing. Nah, kalau kebiasaan di rumah aku, ini udah melekat banget sih di diri aku juga. Karena di rumah aku itu nggak boleh ninggalin sholat 5 waktu kayak umat muslim pada umumnya aja. Nah juga kalau misalnya kita ngambil barang, kita nggak boleh naruh sembarangan nih, harus balikin lagi ke tempatnya awal. Udah. Kalau aku juga punya kebiasaan yang diajarkan turun-temurun, misal menjaga sopan santun, berbicara dengan halus ke orang tua, terus sholat 5 waktu juga jadi kewajiban, nggak boleh ditinggalin. Selain itu, aku diajarin untuk tak selera atau menghargai orang lain. Wih, beragam banget ya kebiasaan-kebiasaannya. Bener Keren. Dan kita jadi tahu juga nih kebiasaan-kebiasaan yang ada di beragam suku, mulai dari suku Padang, suku Betawi, suku Sunda, sampai suku Jawa. Nah, kalau soal makanan gimana nih teman-teman? Boleh dong di-sharing ke teman-teman yang lagi nonton. Soal makanan ya, wah jangan ditanya itu. Wah, siap. Di rumahku itu tuh makanan tuh harus penuh santan. Terus cabai juga ada. Nah, contohnya seperti rendang, terus dendeng balado dan lain-lain. Di keluargaku itu lebih dominan ke suku Sunda atau suku khas ibu. Kita biasanya atau mama sering memasak makanan yang asin dan cenderung rasanya pedas manis seperti soto mie, soto dan sebagainya. Nah, kalau aku kan suku Betawi nih, jadi lebih dominan ke rasa gurih. Biasanya di suku Betawi itu ada soto Betawi, nasi ulam, dan lain-lain. Enak banget tuh. Kalau soal makanan, ciri khas Jawa biasanya identik dengan rasa manis. Di rumah aku sering ada sayur lodeh, gudeg, dan tempe bacem. Sampai aneka jajan pasar, meskipun kadang ada variasi rasa gurih, tapi nuansa manis khas Jawa tetap terasa di meja makan. Manis banget dong. Iya, keren. Wah, kedengerannya enak-enak banget nih. Bisa dong dibungkusin ke kita nih satu-satu. Nanti ya. Iya. Nah, gak kerasa nih teman-teman, kita udah mau mencapai ke penghujung acara. Ya. Gimana nih teman-teman? Seru nggak obrolan kita hari ini? Seru banget. Pastinya seru lah ya, dan tentunya bermanfaat banget nih buat kita semua. Pasti dong. Terima kasih banyak ya buat Amira, Kamila, Keisha, dan Ega yang udah hadir dan mau sharing nih ke kita semua. Terima kasih Semoga juga. apa yang telah di-sharing hari ini dapat bermanfaat buat kita semua, buat masyarakat, dan tentunya teman-teman yang lagi nonton nih. Oke deh, aku tutup obrolan kita kali ini. Terima kasih banyak ya teman-teman. Sama-sama. Terima kasih banyak juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.